Ya teman, balik lagi sama saya. Dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang dimana menggunakan Ryzen 5 8600G. Kalau yang sebelumnya di 5600G ya, yang paling murah lah, di harga di 5 juta atau enggak di 5 jutaan. Tapi kalau yang ini di Ryzen 5 8600G, di harga ya cukup agak mahal sedikit karena tidak memakai papat yang biasa atau yang paling murah lah, tapi menggunakan papat yang semi recommend untuk yang ada di sini. Jadi satu paket PC di harga 9.350.000. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Kalau misalnya pengen lebih murah di harga 8 jutaan juga bisa sih, tergantung papat yang kalian pakai. Tapi kalau yang ini ada yang bagus, ada yang biasa aja. Dan yang terpenting dari segi performanya, apakah ini bagus atau tidak. Ryzen 5 8600G dengan eGPU-nya Radeon 760M. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Terus kita tampilan yang berwarna hitam serta putih di bagian LED atasnya aja. Ini saya sengaja sih supaya lebih kelihatan bentuknya lah. Meskipun di bagian depan itu polosan dan juga di bagian belakang. Yang pertama saya menggunakan Ryzen 5 8600G di harga 2,9 juta untuk yang tray ya. Kalau yang box di harga 3,3 3,4, tapi kalau yang tray dia itu lebih worth it karena dari segi garansinya pasti aman juga dan apalagi jarang rusak. Jadi kebanyakan lebih memilih tray seperti serinya Core i3 Gen 12 ataupun Ryzen 5 5600G ataupun yang 5600 biasa. Dan aku juga penasaran sih bagaimana performanya Ryzen 5 8600G dengan eGPU tipe Radeon 760, bukan yang menggunakan Vega ya, berbeda seperti di seri sebelumnya untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI P650 Gaming Plus Wi-Fi di harga sekitar 3 juta sih. Kalau pengen lebih murah bisa menggunakan yang A620 di harga di kurang lebih di 2 juta ke bawah lah. Kalau misalnya pengen lebih murah, tapi kalau yang ini pakai ini ya di mana ini ya bisa upgradable ke depannya juga. Kalau misalnya menggunakan Ryzen 7, Ryzen 9 ini masih sanggup. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini tipenya ATX ya, bukan MATX. Dan di mana tersebut banyak hatching-hatchingnya. Dan juga ini keren lah untuk mereknya MSI. Apalagi ada tepuk LED di bagian samping sini untuk mengetahui kalau ada kerusakan. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Cleve Fit 5 di 2x16GB atau di 32GB di kecepatan 6000 MHz. Jadi mana di sini kalau misalnya menggunakan eGPU minimal di 16GB ataupun di 32GB, dan apalagi kecepatannya di 6000 MHz itu pun juga kencang ya. Kalau misalnya menggunakan eGPU seperti yang ada di sini, karena sangat berpengaruh sih dari segi performanya. Dan juga di sini penampakannya berwarna putih di bagian samping-samping sini. Ya keren sih, di harga 1,5 juta lah, emang cukup mahal sih dari segi RAM DDR5. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD dari tim EX2. Ini opsional ya, kalau yang ada di sini saya memang sengaja memilih ini karena saya pakai PC random aja menggunakan storage ini yang ada di studio 512GB di harga 600.000, ataupun menggunakan yang NVMe juga bisa-bisa aja sih, harganya kurang lebih sama lah di harga 600.000 juga. Tapi bebas untuk kalian, yang paling minimalnya di 512GB untuk mengisi Windows dan juga beberapa game. Dan penampakannya di bagian dalam sini sih, kelihatan di bagian SSD-nya. Dan selanjutnya, saya menggunakan speaker dari Mugen 6. Yang dimana tersebut untuk mendinginkan Ryzen 5 8600G apakah bisa dingin atau tidak. Meskipun dari segi suhunya emang agak panas ya, karena dia itu menggunakan eGPU. Tapi kita bandingkan aja apakah bisa menghandle atau tidak dari Mugen 6. Yang ada di sini di harga sekitar 700.000 lah, 600 atau 700.000 aku juga kurang tahu sih, kalau harganya belum turun ya. Dari segi brand yang ada di sini udah agak lama, tapi ini performa yang itu bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari PC Cooler KF 550W 80 plus watt. Kenapa saya memilih ini? Karena emang stoknya yang ada di studio cuma ini aja sih. Sebelumnya saya mau memakai yang serinya KG550 yang udah 80 plus bronze, tapi udah laku, jadi saya pakai ini aja yang 40 plus watt yang ada di studio. Jadi ya harga termurah lah, cuma di 400 ribuan dari segi power supply-nya. Dan apakah sanggup untuk mengangkat ini? Bisa dibilang sanggup-sanggup aja, karena yang ada di sini full load-nya tidak sampai di 200 watt, atau lebih lengkapnya nanti di akhir video apakah boros listrik atau tidak. Kalau menurutku emang agak boros sedikit ya, berbeda seperti serinya Ryzen 5 5600, tapi kalau yang ini dia itu lebih kencang, jadi ya wajar sih, mungkin bisa tembus di 150 watt dari segi performanya. Dan selanjutnya saya menggunakan Seiko Tab X5 dari segi casing yang ada di sini tipenya ATX di
di harga terjangkau lah, cuma di 400.000 sih. Dari segi desainnya dia itu bagus, ada tampilan mesh di bagian depan, ada tulisan Seiko Tab, dan di bagian samping ada power supply cover juga. Ya ini keren sih, di harga 400.000, meskipun belum free fan sama sekali. Dari segi brand Seiko Tab, itu pun juga gak masalah. Yang penting tipenya ATEC lah, supaya full seperti yang ada di sini. Dan juga yang terakhir, satu menambahkan fan ada 6, di bagian depan 3, atas 2, belakang 1. Anggap aja menggunakan fan brake semua atau dari Gamek lah seperti yang ada di sini. Di harga sekitar 210.000. Meskipun di bagian atas ini saya kasih fan berwarna putih sebagai opsional aja ya, supaya tampilan yang itu lebih bagus. Tapi bebas untuk kalian mau full black ataupun ada lampu seperti yang ada di sini, itu terserah kalian. Harganya kurang lebih sama lah untuk yang ada di sini satuannya di 35.000 dari segi fan ini. Intinya seperti itu. Dan semua part-part yang saya sebutkan satu persatu, apakah ini rekomen atau tidak, di harga 9.350.000 menggunakan Ryzen 5 8600G. Mungkin next time saya akan membuat video lah ini tersebut 8600G yang paling murah. Kalau misalnya ada barangnya lagi ya, ini pun juga baru ada barangnya sih, dipinjami dari AMD. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi tes gaming di game GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 83 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Meskipun di settingan high, dia tuh settingan paling aman, bisa mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay, juga masih aman lah untuk yang ini. Mungkin bisa di settingan normal, supaya lebih lancar mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Cyberpunk 2077, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan cuma di 46 fps. Bisa dibilang ini agak kurang, dan dia tuh mendapatkan di bawah 60 fps. Meskipun bagusnya, dia tuh masih bisa mendapatkan di atas 30 fps, tapi kalau dilihat memang agak kurang smooth ya, kalau misal bermain gamenya ini. Jadi tergantung selera kalian, kalau pengen di atas 60 fps, bisa di settingan 720p aja, bukan di Full HD. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 86 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan bisa mendapatkan di atas 60 fps. Ini pun juga udah bagus lah, karena ini game tersebut dia tuh ringan, jadi ya wajar lah game online dari segi Dota 2. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 269 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar sih, untuk spek ini bisa mendapatkan di atas 200 fps. Jadi kalau yang ini aman-aman aja di gamenya Valorant. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 52 fps. Kalau yang ini bisa dibilang udah cukup bagus, hampir menyentuh di 60 fps, nggak masalah sih untuk gamenya ini, di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Meskipun menggunakan di settingan rata kiri, ini pun nggak masalah. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 55 fps. Ini pun juga udah cukup bagus, sama seperti di game sebelumnya di Shadow of the Tomb Raider, tapi kalau yang ini juga di 50-an, bisa dibilang ini udah cukup. Meskipun di settingan rata kiri, tapi yang penting masih bisa main lah di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 83 fps. Kalau yang ini terbilang lancar lah, bisa mendapatkan di atas 60 fps, meskipun di settingan rata kiri. Dan juga paling amannya mungkin ini sih di settingan low. Kalau misal di settingan normal, mungkin agak berat bisa mendapatkan di bawah 60 fps di gamenya Black Myth Wukong. Dan lanjut ke dayanya, untuk ini minimal mendapatkan cuma di 46 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini irit daya. Dan apalagi ini maksimalnya cuma mendapatkan di 147 watt, bisa dibilang juga masih irit.
meskipun masih di bawah 150 watt. Berbeda seperti menggunakan Ryzen 5 5600 ataupun yang lainnya, dia tuh pasti maksimal di 100 watt. Tapi kalau yang ini, dia tuh melebihi lah, hampir di 50%-nya. Jadi nggak masalah juga. Yang penting performanya, dia tuh lebih kencang daripada di generasi sebelumnya, di 5000 series. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 9 jutaan, menggunakan Ryzen 5 8600G, apakah rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang, bisa rekomen, bisa tidak. Tergantung papat yang kalian pakai. Kalau misalnya yang ada di sini, mencari harga yang lebih murah, bisa mendapatkan di 7 jutaan. Tapi ingat, tergantung mobonya, CPU cooler, RAM-nya, serta yang lainnya. Tapi untuk konten yang ada di sini, dia tuh papatnya ada yang rekomen, ada yang biasa. Seperti contoh dari segi RAM-nya 32GB, CPU coolernya mahal, dan apalagi dari segi mobonya menggunakan P650. Meskipun power supply-nya menggunakan yang biasa, nggak masalah sih untuk yang itu. Dengan tampilan berwarna hitam putih sedikit di bagian atas, seperti yang ada di sini. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan dibeli aja jika lo berminat untuk papat yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 8600G. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.